Halo guys, kembali lagi kita belajar mengenai apa itu kehendak Tuhan. Khususnya hari ini kita ingin belajar tentang dua hal, yaitu tingkatan atau level-level dalam kehendak Tuhan itu sendiri, dan juga belajar mengenai kategori-kategori kehendak Tuhan, which is itu akan dipelajari nanti. Jadi kita buka ayat firman Tuhan sama-sama, baru kita akan bahas lebih dalam. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Aku secara iseng mencari tahu arti kata dari baik, terus berkenan, dan sempurna. Dan ini yang aku temukan. Yang pertama, itu ngomong soal baik, itu ngomong soal moral excellence. Well-pleasing itu ngomong soal something that satisfy. Perfect atau sempurna itu ngomong soal complete. Itu kalau dilihat dari segi bahasa aslinya dan artinya di sini itu seperti itu. Jadi ketika kita membaca ayat ini, sebenarnya ada dua tipe interpretasi yang bisa kayak diambil ya. Yaitu ada tipe yang mengatakan kalau kehendak Tuhan itu seperti ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Jadi ada yang kayak cukup rada di bawah, ada yang di tengah, dan ada yang terbaik, yang kehendak Tuhan yang terbaik, ibaratnya gitu. Itu yang dibilang sempurna. Tapi ada juga interpretasi lain yang mengatakan kalau detik di mana kita ini percaya Tuhan, kita akan mulai namanya hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang dikatakan di dalam firman. Dan ketika kita mengikuti firman Tuhan itu, kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan, dan sesuatu yang paling sempurna yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Jadi basically itu paket all in. Jadi baik, berkenan, sempurna itu nggak menggambarkan sesuatu yang berbeda atau level yang berbeda, tapi ini ngomong tentang hal yang sama. Jadi kami ikut kehendak Tuhan itu baik, berkenan, dan sempurna. Secara pribadi, aku lebih percaya yang pertama, yaitu tingkatan kehendak Tuhan itu ada. There are levels in God's will, basically. Ini aku ambil contohnya aja ya, misalnya memakai masa muda kita untuk hidup buat Tuhan. Ini kalau misalnya tingkatan di level yang baik, misalnya kita percaya sama Tuhan, percaya pada Yesus, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, tapi kita nggak memakai hidup kita dengan maksimal. Itu baik, misalnya kita ngomong sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Mungkin kita hidup buat Tuhan, tetapi kita juga masih enjoy our life. Kita masih menikmati hidupnya kita sama kita mengikuti Tuhan. Tapi mungkin kehendak Tuhan yang paling sempurna, maybe ya, this is just an example, ini cuma interpretation doang. Kita nggak bermain-main lagi. Kita maksimalkan hidup kita untuk beneran super berbuah di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini yang terbaik yang mungkin bisa kita hidupi dari firman Tuhan ini? Bahwa ada level-level atau tingkatan-tingkatan dalam kehendak Allah. How do I know bahwa ini ada interpretasi yang tepat? Simple. Karena ada ayat firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka itu bayar persembahan, mereka kasih persepuluhan, selasi, dan kawan-kawannya. Tapi mereka mengabaikan yang terutama, yaitu belas kasih dan keadilan dan kesetiaan. Jadi ada tingkatannya. It doesn't mean Tuhan itu nggak suka dengan persembahan, Tuhan nggak suka dengan perpuluhan di zaman itu. Bukan. Tapi artinya apa? Kayak itu pun termasuk dari kehendak Tuhan untuk orang-orang Israel lakukan, tapi that's not the most important thing di mata Tuhan. Itu kuncinya. Jadi ada ayat firman Tuhan seperti itu yang mengimplikasikan kalau ada kehendak Tuhan yang lebih tinggi. There is always the will of God that is higher than the others. It doesn't mean they're wrong kalau misalnya mereka lakukan itu, cuma jangan abaikan yang terutama. Lalu ada firman Tuhan juga yang bilang kalau ada yang bertanya pada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama?" Yesus bilang, "Kasihilah sama manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu." Itu dua perintah yang terutama, basically. Dari dua perintah ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Hukum kasih itu yang terutama dari semuanya. Semuanya cuma tete bengeknya doang, semuanya cuma detail-detailnya, tapi yang terutama itu apa? Kasih. Ini mengindikasikan bahwa ada tingkatan dalam kehendak Allah that we need to understand, basically. Ada juga di Perjanjian Lama kalau ini, Saul itu ditegur oleh Samuel karena Saul nggak taat pada apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan bilang lewat Samuel, lebih baik kita itu mendengarkan, lebih baik kita taat sama Tuhan daripada kita itu memberikan persembahan atau korban. Memberikan korban, persembahan itu dikenan sama Tuhan. Itu ada sesuatu yang baik untuk kita lakukan buat Tuhan. Tapi that's not the most important thing. Lebih baik kita turut firman, kita ikut apa maunya Tuhan daripada kita melayani, kita kasih korban, tapi kita melalaikan apa yang Tuhan katakan.
Jadi cukup jelas ada tingkatan-tingkatan di dalam kita mengerti kehendak Tuhan. Semua itu adalah kehendak Tuhan, tapi there are levels that we need to understand mana yang lebih penting di hadapan Tuhan yang mesti kita dahulukan. Itu implikasinya. Nah, berikutnya kita ingin belajar mengenai kategori-kategori di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Ada kategori secara grup, ada juga kategori secara individual. Ini secara cepat aja contoh-contohnya dalam firman. Kalau misalnya grup, ini bisa ngomong soal kota, keluarga, bangsa, benua, dan kawan-kawan. Contohnya, keluarganya Abraham. Keluarganya Abraham ada kehendak Tuhan spesifik untuk keluarganya Abraham. Itu ingat janji Tuhan, lewat keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu bukan untuk sembarang keluarga, itu untuk keluarganya Abraham. Keluarga selain Abraham waktu itu tidak mendapat janji Tuhan ini. So it's a very specific God's will for their family. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, satu-satunya bangsa yang diberikan hukum Taurat dari Tuhan langsung. Bangsa lain nggak dapat hukum Taurat. Kebenaran diberikan lewat bangsa Israel. So it's a God's will for this particular nation. Bangsa Eropa nggak dapat, bangsa India nggak dapat, bangsa Indonesia pun nggak dapat, bangsa Israel yang dipilih sama Tuhan. Kalau ngomong soal individu kali ini ngomong soal per orang dan juga ngomong soal orang yang sama tetapi di dalam periode yang berbeda. Jadi kayak kehendak Tuhan dalam hidupku, misalnya di season hidupku 10 tahun yang lalu mungkin berbeda dengan kehendak Tuhan di hari yang sekarang ini. The day that I'm recording this video mungkin berbeda. Mungkin sama, bisa berbeda juga. Ini kalau contoh dalam firman Tuhan, Yesus harus stay di dalam rumahnya Maria sampai dia berumur 30 tahun. Until then, dia baru bisa melayani di pelayanan publik. Sebelum itu, kehendak Tuhan bagi Tuhan Yesus saat itu adalah dia harus stay and submit di keluarganya Maria. Dan setelah pelayanan 3,5 tahun, dia harus naik kayu salib, mati untuk kita. Jadi kehendak Tuhan itu spesifik banget untuk season hidupnya Tuhan Yesus, kita ambil sebagai contoh. Jadi tidak selamanya Yesus harus stay di rumah Maria. Tidak selamanya Yesus dikehendaki Bapa untuk melayani di bumi. Nggak selamanya juga Yesus mati. Yesus hanya mati sesaat, tapi setelah itu dia bangkit. Jadi kita bisa lihat ya, perbedaannya kayak per season hidupnya orang. Dan konteks ini Tuhan Yesus itu berbeda-beda. Dan inilah implikasinya untuk kita. Tuhan punya kehendak yang spesifik maybe untuk hidupnya kita secara personal dalam setiap season yang berbeda. Apakah kita bisa ketahui kehendak Tuhan apakah itu? Maybe yes, maybe no. Makanya kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Siapa tahu Tuhan memberitahu kita lewat doa atau mungkin baca firman. Kita diberikan impresi atau dorongan untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan penting. Kita bisa tahu. Kita juga mungkin aja nggak tahu, tapi tetap kita berjalan, kita minta tuntunan Tuhan basically. That's it for today. I hope kita belajar banyak mengenai tingkatan dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Kita tahu ada urutan-urutan yang mesti kita dahulukan, prioritaskan dalam mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan at the same time kita juga bisa membedakan dalam setiap season hidupnya kita, ada kehendak Tuhan tertentu yang spesifik yang Tuhan ingin kita lakukan dan alami. Begitu juga kita bedakan ya, ada kehendak Tuhan untuk grup dan juga ada kehendak Tuhan secara individu. Karena semua itu berbeda, it's not the same. Tapi I hope kita renungkan ini dalam hati dan kita coba terapkan dalam hidupnya kita bahwa kehendak Tuhan itu it's so wide and yet it's so clear to be understood. Konsepnya itu kita dapat mengerti, tetapi detailnya per orang kita cuma bisa ketahui ketika kita berusaha mencari Tuhan. Sampai dulu video hari ini. Thank you sudah menonton. Jangan lupa sharekan kepada teman-teman yang mungkin merasa mereka butuh juga mendengar message hari ini. Aku berdoa kita semua semakin bertumbuh dalam Tuhan dan semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.